Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang cara kerja transmisi pada motor bebek. Teman-teman, sebelum memasuki ke penjelasannya, saya akan membahas sedikit tentang sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin dan berbahan bakar bensin. Pada kecepatan tinggi, sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya motor tetap halus saat kecepatan tinggi, kita akan menjelaskan cara kerja dari transmisi pada motor bebek. Bicara soal motor bebek, banyak yang menjadi pertanyaan, apakah benar motor bebek itu nggak pakai kopling? Saya bisa pastikan di sini, semua jenis motor itu memakai komponen kopling, baik motor sport, bebek, bahkan matic, semuanya memakai komponen kopling. Namun, komponen kopling ini terbagi menjadi dua. Ada komponen kopling manual yang dioperasikan secara manual menggunakan tuas kopling. Ada komponen sentrifugal yang diaktifkan secara otomatis dan itu dipakai oleh motor matic. Namun, yang menjadi pertanyaan, motor bebek memakai komponen kopling apa? Ternyata motor bebek punya dua kopling sekaligus, satu kopling manual dan satu kopling sentrifugal. Mekanisme ini dikenal sebagai kopling ganda. Lalu bagaimana cara kerja kopling ganda ini? Sebelum lebih jauh, Anda perlu memahami bahwa kopling itu komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah kendaraan berbahan minyak. Itu karena kopling berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan putaran mesin secara instan kapanpun. Jadi dengan adanya kopling kita bisa berpindah-pindah gigi secara arus. Kita juga bisa menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. Untuk sistem kopling ganda pada motor bebek, pertama ada kopling sentrifugal. Sesuai namanya, kopling ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memutuskan dan menyambungkan kopling. Bagaimana caranya? Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul pada gerakan rotasi. Gaya ini arahnya keluar menjauhi poros putaran. Jika putaran kencang, maka gaya sentrifugal yang muncul juga semakin besar. Jika kita letakkan sebuah trobol pada beban yang berputar, maka beban tersebut akan bergerak menjauhi poros putaran hingga menyentuh tromol. Ketika tromol tersentuh oleh beban yang berputar, maka tromol akan ikut berputar. Saat RPM turun beban, maka beban akan kembali tertarik oleh pegas sehingga kembali mendekati poros putaran. Ini membuat tromol kembali terbebas sehingga tromol tidak ikut berputar. Itu prinsip kerja kopling sentrifugal. Mekanisme itu membuat kopling tetap terputus saat RPM mesin masih rendah. Ketika kita tarik gas, motor kopling akan terhubung secara otomatis. Namun kita masih memiliki satu masalah. Ketika motor akan sudah jalan dan kita akan berpindah gigi, itu akan menyulitkan karena posisi kopling sudah posisi terpupuk. Oleh sebab itu motor bebek ditambahin kopling tambahan. Kopling tambahan manual. Kopling ini sama persis kopling yang digunakan oleh motor sport. Sistem kopling ini bekerja menggunakan penggas. Jadi ada satu terhubung ke bagian transmisi dan satunya ke kopling sentrifugal. Saat tuas kopling tidak tertekan, pegas akan menekan semua plat sehingga semua plat menempel dan itu menghubungkan putaran dari kopling sentrifugal transmisi. Lalu saat kita tarik tuas koplingnya, plat ini akan merenggang sehingga putaran kopling sentrifugal tidak disalurkan sampai transmisi. Tapi pernyataannya motor bebek kan tidak ada tuas koplingnya. Memang benar, itu karena tuas kopling pada motor bebek dikatakan pada tuas transmisi, sehingga ketika kita tekan tuas gigi ke depan atau ke belakang, itu akan menarik tuas kopling juga. Itu membuat kopling manual ini akan aktif bekerja secara otomatis ketika kita pindah gigi. Inilah yang membuat perpindahan gigi pada motor bebek terasa halus meski kita pindah gigi saat motor melaju kencang. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja penjelasan dari kami.
Kesimpulan dari kami, kita sekarang sudah mengetahui bagaimana cara transmisi pada motor bekerja. Karena motor merupakan alat transportasi yang menambah kecepatan dan memotong waktu untuk sampai pada tujuan. Karena motor lebih efisien dibandingkan kendaraan tradisional atau sarana angkutan lain. Sekian dari kami, semoga menambah wawasan untuk kalian semua. Salam dari kelompok 1.